6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Iya, kebetulan tadi malam kita sudah menyampaikan himbauan bersama teman-teman TNI dan Polri dalam kegiatan kerjasama aparat. Dengan target kita yang cukup besar sebesar 401 miliar ini, tentu semua kemudahan-kemudahan. Selamat pagi, dari Jalan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau meminta seluruh tempat hiburan malam dan panti pijat ditutup selama bulan suci Ramadan. Pemkot Bau-Bau optimis capai target realisasi investasi di tahun 2024. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 12 Maret 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau meminta seluruh tempat hiburan malam dan panti pijat ditutup selama bulan suci Ramadan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Iya, kebetulan tadi malam kita sudah menyampaikan himbauan bersama teman-teman TNI dan Polri dalam kegiatan kerjasama aparat. Pemerintah Kota Bau-Bau meminta seluruh tempat hiburan malam, THM, dan panti pijat ditutup selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasat Pol PP Bau-Bau, LM Takdir mengatakan pihaknya bersama TNI dan Polri telah menyampaikan himbauan kepada THM untuk tidak melakukan operasi selama bulan Ramadan. Iya, kebetulan tadi malam kita sudah menyampaikan himbauan bersama teman-teman TNI dan Polri dalam kegiatan kerjasama aparat. Kita sudah masuki seluruh tempat hiburan malam dan kafe untuk menyampaikan penutupan di bulan Ramadan. Sesuai dengan peraturan daerah, selama bulan Ramadan ini yang kita himbau itu tempat hiburan malam sudah pasti itu selama bulan Ramadan tidak diizinkan untuk operasi. Kemudian tempat-tempat pijat itu kita larang dulu supaya tidak mengganggu kekhususan daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selain THM dan panti pijat, kata Takdir, pihaknya juga mengimbau para pemilik rumah makan untuk tidak membuka usahanya pada siang hari. Usaha rumah makan dapat dibuka malam hingga subuh hari. Kecuali rumah makan itu dia operasi kecuali malam hari sampai subuh, karena kan kita di Kota Bau-Bau ini banyak juga yang kalau melaksanakan puasa sahurnya itu di warung-warung. Jadi setelah kegiatan sahur mungkin ditutup lagi, nanti sampai berbuka puasa baru dibuka. Itu untuk rumah makan. Untuk memastikan semua pemilik usaha menaati aturan tersebut, kata Takdir, pihaknya akan melakukan patroli pengawasan setiap hari selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, bagaimana untuk memastikan itu mereka taat? Jelas kita tugas Satpol PP akan melaksanakan patroli atau pengawasan setiap harinya mungkin. Utamanya untuk ke THM, mungkin kita akan laksanakan juga patroli di malam hari. Selain itu, semua kos-kosan dan hotel-hotel kelas melati juga menjadi sasaran patroli untuk mencegah perbuatan negatif selama bulan suci Ramadan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, kita ke berita berikutnya. Dengan pelayanan karpet merah, Pemkot Bau-Bau optimis capai target realisasi investasi di tahun 2024. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Dengan target kita yang cukup besar sebesar 401 miliar ini, tentu semua kemudahan-kemudahan. Tahun 2024 ini, target realisasi investasi untuk Kota Bau-Bau kembali meningkat dari tahun 2023 sebesar 213 miliar lebih. Tahun ini menjadi 401 miliar lebih. Hal ini mengacu pada target nasional yang dibebankan kepada Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau Suharmawati mengakui nilai target 401 miliar bukanlah angka yang kecil. Namun pihaknya optimis kembali mencapai target. Strategi untuk mencapai target tersebut, kata Suharmawati, masih akan menerapkan strategi karpet merah seperti di tahun sebelumnya, yakni memberikan kemudahan pelayanan kepada para calon investor sejauh kemudahan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan target kita yang cukup besar sebesar 401 miliar ini, tentu semua kemudahan-kemudahan, kemudian seluruh akses untuk melakukan pengurusan perizinan, saya kira kita berikan kemudahan, kita berikan karpet merah, sehingga siapapun yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Bau-Bau ini dapat kita jembatani, dapat kita fasilitasi sepanjang sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Suarmawati mengakui salah satu faktor penghambat masuknya investor saat ini adalah belum ditetapkannya rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Bau-Bau. Setelah RT RW, kemudian diperlukan lagi beberapa rencana detail tata ruang atau RDTR. RT RW kita yang sementara proses, tapi insya Allah ini sebentar lagi sudah clear. Kemudian setelah ada RT RW kita juga kita dituntut untuk segera melahirkan beberapa RDTR, rencana detail tata ruang, yang akhirnya ke depannya itu semoga di tahun 2024 semua sistem pengurusan izin itu sudah berbasis aplikasi atau online, termasuk dengan gagasan kita untuk segera menerbitkan RDTR, kedepannya itu RDTR kita sudah masuk di dalam aplikasi OSS. Tahun ini lanjut Suarmawati akan menggait investor-investor untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bau-Bau, misalnya dari sektor perikanan, pariwisata, dan juga dari sektor perhotelan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita yang terakhir. Pelabuhan Murhum Bau-Bau menjadi salah satu prioritas untuk didorong pengembangannya menjadi kawasan hubungan maritim. Hanya saja saat ini terutama untuk pintu keluar dan masuk ke Pelabuhan Murhum masih memiliki kendala terkait akses keluar masuk yang masih tunggal. Hal tersebut dikatakan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi saat menghadiri pisah sambut Kepala Kantor KSOP Bau-Bau dari Jasra Yuzi Irawan kepada Taher Laitupa pada Sabtu malam. Rasman juga mengatakan pembukaan 2 gerbang Pelabuhan Murhum untuk pintu masuk dan pintu keluar yang rencananya di sebelah kiri Pelabuhan Feri Batulo sudah dirancang bersama Kepala Kantor KSOP Bau-Bau Jasra Yuzi Irawan beberapa waktu lalu. Bahkan kata Rasman, ketika itu sudah dikomunikasikan dan mendesak PJ Gubernur Sultra agar lahan Pelabuhan Feri Batulo segera diserahkan ke Kementerian Perhubungan untuk dijadikan lahan sebagai pintu keluar Pelabuhan Murhum. Sedangkan lahan yang dimiliki Pemkot Bau-Bau di sebelah Pelabuhan Feri, lanjut Rasman, akan dialokasikan untuk pengembangan kontainer sebagai pendukung pengembangan Pelabuhan Murhum. Menurut Rasman Manafi, Bau-Bau bukan hanya sebagai konektivitas 6 kabupaten di sekitarnya, tetapi juga menjadi konektivitas timur Indonesia sehingga barang-barang konsumsi yang dari wilayah barat Indonesia akan lewat di Bau-Bau dan akan dibagi ke wilayah timur termasuk 6 daerah di Sulawesi Tenggara Kepulauan. Sehingga Pemkot Bau-Bau, kata Rasman, sangat berharap di kemudian hari semua pihak dapat terus memperjuangkan misi ini untuk menjadikan Bau-Bau sebagai daerah penghubung maritim Indonesia Timur. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau meminta seluruh tempat hiburan malam dan panti pijat ditutup selama bulan suci Ramadan. Pemkot Bau-Bau optimis capai target realisasi investasi di tahun 2024. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.